Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengerjakan video tentang akhlak terpuji dengan nama saya yaitu Raihan Kari Putra dari kelas Energi 2A serta NIM saya yaitu 2402431009. Sebelum berangkat menuju kampus, saya bangun pada pagi hari untuk menjalankan ibadah sholat subuh. Keutamaan sholat subuh. Malaikat-malaikat siang berganti mendampingi kalian dengan malaikat malam, dan mereka berkumpul pada waktu sholat subuh dan asar. Setelah itu, malaikat yang semalam menjaga kalian naik ke langit. Lalu Allah bertanya kepada mereka dan Dia lebih tahu tentang mereka. Bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku? Mereka menjawab, kami meninggalkan mereka dalam keadaan sholat dan kami datang kepada mereka ketika mereka sholat. Hadis riwayat Bukhari. Lebih baik dari dunia dan sisinya. Mengerjakan sholat subuh sama artinya dengan mengalahkan apapun yang ada di dunia. Utama sholat subuh mengalahkan semuanya. Rasulullah SAW bersabda terkait hal ini yang artinya, 2 rakaat sholat subuh lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya sebelum berangkat ke kampus saya sarapan terlebih dahulu. Ini videonya mirror ya, jadi saya makan terlihat seperti menggunakan tangan kiri. Setelah selesai kita sarapan, jangan lupa piring yang bekas kita pakai makan tadi kita cuci lagi agar meringankan pekerjaan atau beban di rumah. Di sini sebelum berangkat pergi ke kampus, saya membersihkan makanan hewan saya. Berdasarkan ringkasan Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali yang diterjemahkan oleh Abdul Rasyid Shiddiq, Rasulullah SAW pernah bersabda, bersuci itu merupakan sebagian dari iman. Hadis riwayat Tirmizi. Beliau juga bersabda, agama itu didirikan atas kebersihan. Hadis riwayat Muslim. Makanya setelah saya makan dan setelah saya makan, hendaknya saya bersih-bersih untuk menegakkan kedua hadis tersebut dalam lingkungan rumah saya. Sebelum berangkat pergi ke kampus, saya tidak lupa izin berpamitan kepada orang tua saya agar saya selamat sampai tujuan dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat ketika saya belajar di kampus. Seperti yang ditunjukkan dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidaini ihsana. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra hatta iza balaga asuddahu wa balaga arba'ina sanatan qala rabbi auzi'ni asqura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa ana a'mala salihan tardahu wa aslih li fid duriyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Sadaqallahul azim. Yang artinya, kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandung sampai menyapihkannya itu selama 30 bulan. Sehingga apabila telah dewasa dan umur mencapai 40 tahun, dia atau anak itu berkata, wahai Tuhanku, berikanlah petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dapat beramal soleh yang Kau ridhoi, dan berikanlah kesolehan kepadaku hingga kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepadamu dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim. Hadis tentang ridho Allah dan orang tua adalah, ridho Allah tergantung keridhaan orang tua dan murkanya Allah tergantung murka orang tua. Hadis riwayat At-Tirmizi. Hadis ini menjelaskan bahwa keridhaan Allah Subhanahu wa taala terkait erat dengan keridhaan orang tua. Terdapat juga dalam surat Luqman ayat 14. Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik
kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyampihkan dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadakulah kamu kembali. Quran Surah Luqman ayat 14. Ayat ini menekankan kewajiban berbakti kepada orang tua dan pentingnya bersyukur kepada Allah dan orang tua. Di sini saya berangkat menuju kampus. Setelah sampai, tidak lupa saya mengabarkan kepada kedua orang tua saya bahwa saya telah sampai di kampus. Ini saya menjaga amanah bahwa saya benar-benar datang ke kampus dan tidak bolos. Quran Surat An-Nisa ayat 58 berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa iza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Innallaha ni'ma ya'izukum bi. Innallaha kana sami'an basira. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajar yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Pada hari Senin, yaitu praktik bengkel bersama teman-teman saya. Di sini kita saling belajar satu sama lain, saling mengajarkan satu sama lain. Apabila kita tidak bisa, dibantu oleh teman. Apabila saya tidak bisa, saya juga dibantu oleh teman. Dan teman tidak bisa, saya membantu. Sini kita intinya pada saling kerjasama untuk menghasilkan suatu produk atau suatu barang yang maksimal nanti. Dalam Al-Quran Surat Al-Maidah mengatakan, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Hadis juga menegaskan pentingnya kerjasama dan saling bantu sama muslim, seperti dalam hadis, sesungguhnya seorang mukmin dengan mukmin lainnya seperti satu bangunan yang saling menguatkan satu sama lain. Maka dari itu kita sangat amat diwajibkan untuk saling tolong-menolong antara satu sama lain, saling membantu antara satu sama lain. Ketika ada seseorang yang kesusahan, kita harus membantu dalam hal apapun. Dan sebaliknya, jika kita tidak bertahu, alangkah lebih baiknya kita bertanya kepada teman ataupun dosen agar tidak terjadi suatu kesalahan atau miskomunikasi. Di sini saya belajar matkul tentang bahan teknik. Dosen saya sedang menerangkan sebuah materi. Di sini saya izin mengambil video tentang pembelajaran tersebut. Hadis dan ayat Al-Quran mengajarkan tentang pentingnya menuntut ilmu itu banyak sekali, seperti yang berbunyi, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Dan tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Menegakkan semangat mencari ilmu Al-Quran juga memberikan perintah dan keutamaan belajar dalam surat Al-Quran, dalam surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kolam, dan mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Selanjutnya ada hadis yang menerangkan tentang keutamaan mencari ilmu. Yang pertama ada hadis riwayat Muslim yang berbunyi, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Tirmizi, barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang. Yang ketiga ada hadis riwayat Ibnu Majah, menuntut ilmu itu kewajiban atas setiap muslim. Yang ketiga ada Imam Al-Baihaqi yang berbunyi, tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Yang terakhir ada diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang berbunyi, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat, yaitu artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah.
Adapun ayat Al-Quran yang menjelaskan yang pertama ada surat Al-Alaq ayat 1-5. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dalam perata kolam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Terus ada surat Al-Muzammil ayat 3-6. Dan bacalah Al-Quran dengan perlahan-lahan. Dan janganlah engkau tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesaikan diwahyukan kepadamu. Dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Yang ketiga ada surat Al-Mujadilah ayat 11. Dan sesungguhnya Allah meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Terakhir ada surat At-Taubah 122. Allah tidak memerintahkan seluruh orang beriman untuk berjihad secara bersamaan. Sebagian dari mereka diperintahkan untuk mencari ilmu pengetahuan dan mengerjakan kepada orang-orang beriman lainnya. Keutamaan untuk kita menuntut ilmu itu sangat banyak, telah diterangkan dalam hadis-hadis yang dijelaskan dan ayat-ayat Al-Quran. Baik, mungkin cukup sekian video tentang akhlak baik dari saya. Apabila ada salah kata mohon maaf, bila ada yang kekurangan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.